Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia bersama keluarga dan sukses dalam segala usaha dan aktivitas. Selamat datang lagi di channel Bali Taman Sekar, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk sahabat. Sahabat sekalian, banyak informasi atau wacana atau isu yang kami dapatkan di lapangan dalam beberapa waktu ini. Di antaranya dari Jembrana, ya, setelah sebelumnya ada wacana rencana pembangunan ruas tol Gilimanuk Mengui ini batal. Kemudian belakangan ada yang memberikan informasi bahwa trase atau jalur tolnya bergeser menjadi di atas laut. Di atas laut, bukan di pesisir. Itu disebabkan karena konon ini ada petinggi negara yang berpikir bahwa kalau tol di tengah wilayah Jembrana ini akan berdampak besar pada alih fungsi lahan. Kemudian yang berikutnya lagi masih juga seputar tol ini batal karena tidak punya uang, karena berbagai alasan gitu. Jadi pesimis, ragu, namun tidak ada konfirmasi dari pihak pemerintah Provinsi Bali, dari pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR maupun dari Pemrakarsa Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa. Bagaimana jawaban dari sumber kami mengenai sejumlah isu tersebut? Mari kita saksikan setelah yang berikut ini. Sahabat Bali Taman Sekar dimanapun berada, sebelum lanjut, tidak bosan-bosan kami tetap memohon dukungan sahabat bagi yang baru bergabung di channel ini untuk subscribe sekarang juga, karena itu memberi semangat dan kepercayaan diri kepada kami bahwa apa yang kami sajikan bermanfaat dan dinanti atau berguna bagi sahabat. Dan bunyikan tanda loncengnya karena kami akan mengupdate informasi terbaru berkenaan dengan infrastruktur di Bali. Kemudian share dan komen di kolom komentar. Pertama kita bahas dulu mengenai isu atau wacana tentang batal. Lagi muncul batal. Sahabat sekalian, sumber kami dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR menegaskan bahwa tidak ada sama sekali pembatalan, penundaan saja tidak ada. Jadi rencana pembangunan mega proyek ruas jalan tol Gilimanuk Mengui ini tetap sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada pembatalan. Itu penegasan pertama. Jadi seluruh tahapan yang ada selama ini tidak sia-sia. Seluruh tahapan yang ada selama ini tidak bohong. Begitu penegasannya, dan beliau malah tertawa, kok bisa seperti itu. Nah, sabar katanya, karena prosesnya tidak segampang membangun jalan desa, tidak segampang membangun proyek yang tidak memerlukan biaya besar, memerlukan studi panjang, penelitian dan sebagainya seperti rencana pembangunan jalan tol ini. Jadi ditegaskan sekali lagi, proyek ini jalan terus. Kemudian yang kedua, mengenai isu di Kabupaten Jembrana bahwa trase atau jalur tol digeser ke arah laut. Ini dipastikan bohong. Itu tidak benar, Daji. Jadi tidak ada dari kami
membuat rencana seperti itu. Rencananya tetap seperti yang sudah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan penetapan lokasi Bapak Gubernur. Demikian penegasannya. Jadi isu yang mengatakan bahwa tol untuk seksi 1 itu digeser dari rencana yang ada saat ini ke laut tidak benar. Kemudian yang berikutnya lagi, sahabat, berkenaan dengan masa sanggah. Setelah melewati 30 hari semenjak pengumuman surat keputusan Gubernur Bali tentang penetapan lokasi, ya, pada tanggal 21 April kemarin itu memasuki hari yang ke-30, 30 hari kerja dari pengumuman tanggal 8, ya, kami mendapat konfirmasi atau kepastian dari dua sumber. Pertama dari sumber kami di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, dan kedua kami langsung memohon kepastian atau konfirmasi kepada Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan diterima oleh Bapak Taufik Panitra di sana, yang kami tidak tayangkan gambarnya di video ini, menegaskan bahwa sampai dengan tanggal 21 April 2022 tidak ada warga terdampak yang mengajukan keberatan atas surat keputusan gubernur. Ini berarti dari dua yang dilaporkan oleh Pak Gubernur warga terdampak yang menyampaikan keberatan, kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan setelah gubernur menetapkan penetapan lokasinya, itu tidak mengajukan keberatannya. Ini berarti secara administrasi hukum itu dari pihak Bina Warga bisa mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan, jadi bisa dilanjutkan proyek ini. Kemudian jika itu ada keberatan, maka akan perlu tambahan waktu 21 hari untuk memproses keberatan tersebut, apakah bisa memenuhi syarat-syarat untuk lolos diskualifikasi atau tidak. Nah, karena ini tidak, maka bisa dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Yang berikutnya, sahabat sekalian, ya, sekali lagi sahabat, tidak ada yang keberatan, ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang keberatan, sehingga clear untuk aspek surat keputusan penetapan lokasi. Yang keempat, sahabat sekalian, berkenaan dengan tahapan berikutnya yang paling dinanti-nanti saat ini adalah kapan pemasangan patok. Sumber kami dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR menegaskan bahwa pemasangan patok sesuai dengan perkiraan kami pada video kami sebelumnya itu dilakukan setelah libur Idul Fitri. Pemasangan patok ini direncanakan di seluruh seksi. Ini menurut sumber kami, sementara ini disiapkan di seluruh seksi. Jadi seksi 1 dari Gilimanuk ke Pekutatan, kemudian seksi 2 dari Pekutatan ke Soko, dari seksi 3 dari Soko ke Mengui. Seluruh patok ini dipasang supaya warga masyarakat terdampak memiliki gambaran pasti bahwa memang proyek ini tidak batal. Tujuan dari pemasangan patok ini nanti adalah untuk mendapatkan gambaran secara lebih real keberadaan dan kondisi tanah, sehingga setelah itu bisa disusun apa yang disebut dengan DED, Detail Engineering Design, jadi desain teknis yang lebih detail. Apakah setelah itu kemudian langsung dilaksanakan groundbreaking? Tidak. Nah, jadi demikian ditegaskan oleh sumber kami, pemasangan patok ini direncanakan untuk seluruh seksi. Dan setelah pemasangan patok itu selesai, dilaksanakan penyusunan detail engineering desainnya, dan setelah itu barulah akan ada pendekatan dari tim penilai independen, tim appraisal. Demikian dulu informasi dari kami. Semoga memberikan jawaban atas kerinduan informasi terupdate dari Bali Taman Sekar Channel, dari sumber-sumber terpercaya kami untuk semeton sahabat sekalian. Jangan lupa
dukung kami, beri semangat kami untuk selalu menyajikan informasi teraktual, terfaktual sesuai fakta yang kami dapatkan dari sumber-sumber terpercaya kami untuk sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.